Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan review singkat ya di Maharani Zoo and Goa yang ada di Kabupaten Lamongan, Mojokerto. Nah, kali ini kita di tanggal 17 Agustus tahun 2025. Nah, tiketnya berapa? Yuk ikuti aku. Jadi tadi aku sudah beli tiket ya sebelumnya. Nah, lupa bikin video. Nah, untuk tiketnya itu bisa terusan ataupun ke Maharani Zoo and Goa saja. Untuk hari biasa karena ini tanggal 17 Agustus ada diskon hari biasa 30.000 dan untuk weekendnya 40.000. Kalau hari biasa tidak dapat diskon itu 40.000, untuk weekendnya itu 50.000. Oke, karena tadi sudah beli, sekarang kita langsung aja menuju ke pintu masuk. Nah, untuk tiketnya sendiri itu berupa gelang ya, seperti Jatim Park Group. Nah, kita tinggal saja dipasang ataupun dipasangkan sama petugasnya. Oke, nah di sini bagi yang membawa tas nanti akan dicek. Kalau bawa makanan dilarang membawa masuk makanan dari luar. Jadi seperti itu. Dan info ya buat teman-teman, karena saya bawa drone kemarin, jadi saya diminta membuat ataupun meminta surat dari pihak pemasaran. Jadi di sana itu gratis. Jadi kemarin saya langsung minta ke sana dan nanti kalau sudah selesai dibawa pulang. Nah, kondisi Goa Maharani Zoo sekarang seperti ini ya. Terlihat meskipun ini di tanggal 17 Agustus ataupun bisa dibilang hari Minggu, ini bertepatan hari Minggu tanggal merah, ini termasuk cukup sepi ya, karena nggak serame seperti yang ada di kebun binatang ataupun wisata-wisata yang ada di Malang ya, seperti Santera. Mungkin teman-teman yang sering ke Santera de la Ponte pasti tahu ya, di sana hari biasa itu ramai banget. Nah, ini sedangkan di Maharani Zoo dan Goa ini bisa teman-teman lihat ya, itu cukup sepi, nggak berdesak-desakan seperti ini ya. Memang cukup nyaman karena nggak berdesakan dengan pengunjung lainnya. Untuk koleksi hewan-hewannya meskipun nggak banyak ya, tapi lumayan lengkap. Jadi setiap kandang itu ada hewannya. Dan kebetulan ini saya sampai di Maharani Zoo and Goa ini sekitar pukul 10 sampai jam 11 siang ya, karena saya patas dari Pacet Mojokerto langsung menuju ke sini. Nah, bisa teman-teman lihat cukup sepi ya, enggak seperti dulu. Kalau dulu kan ramai banget. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam goa, kita disuguhkan dengan kebun binatang yang ada di sini ya. Jadi koleksinya memang nggak seberapa lengkap, tapi cukuplah buat edukasi anak-anak ya. Oke, jadi seperti itu. Cuma kalau dibandingkan dengan Jatim Park 2, di sini tuh nggak enaknya apa, seperti di KBS itu nggak ada jalur khusus. Jadi kita ini bisa jalannya kemana aja, bisa juga terlewat. Kalau di Jatim Park 2 kan kita sudah ada jalurnya khusus, jadi kita pasti melewati area tersebut ya. Kalau di sini itu enggak. Nah, untuk binatangnya ya seperti biasa, ada macan, gajah, jerapah, zebra, kuda nil, dan juga jenis-jenis kijang itu ya, itu banyak, monyet. Nah, itu di sini juga ada. Di depan sana itu ada gajah. Kemudian di sisi sebelah kiri ini ada museum satwa ya. Kalau dibilang itu mini, kalau di Jatim Park kan besar, kalau ini ya cukup ya untuk edukasi anak. Kemudian kalau ke sana lurus menuju ke arah goa. Nah, sekarang kita masuk ke area museum satwa. Nah, seperti ini ya, seperti biasa ada apa namanya, hewan-hewan yang sudah diawetkan di sini dan dipajang. Dan mohon maaf kameranya agak burik ya, karena
pakai HP Redmi. Nah, jadi seperti ini suasana itu seperti milik pribadi ya, gak banyak orang. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini itu ada berbagai macam museum satwa yang bisa dibuat edukasi buat anak-anak agar mereka bertambah pengetahuan dan wawasan tentang hewan-hewan baik karnivora, herbivora ataupun yang lainnya. Di sini itu banyak dan sudah dikasih keterangan di setiap etalase yang ada di museum satwa ini. Nah, di cuaca Lamongan yang sangat panas, tentunya masuk di area indoor seperti ini pasti sangat adem ya, karena ruangannya ber-AC. Beda sekali kalau kita di area outdoornya, pasti panas banget. Nah, jadi seperti itu loh, bisa kita lihat untuk di area dalam museum satwanya ini nggak seberapa luas, kita cuma berputar mungkin sekitar beberapa meter persegi saja untuk di area sini. Oke, sekarang kita keluar ya. Nah, tadi kita masuknya dari depan sana, keluarnya juga sama ya dari sini, cuma berbeda saja, tinggal berputar saja untuk apa namanya di museum satwa. Jadi mungkin teman-teman pengen edukasi anak-anaknya biar tahu hewan apa saja di sini tempatnya. Memang nggak seberapa lengkap. Nah, di belakang dari patung ular kobra tadi itu ada pool ya, ataupun kolam renang anak-anak. Oke, sekarang kita menuju ke area guanya. Oke, tapi kita juga masih melewati area kebun binatangnya di depan ini. Nah, itu ada petunjuk arahnya juga. Ini hewannya siang hari banyak yang masuk kandang dan juga tidur-tiduran ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, cukup lengang sekali. Padahal ini mungkin wisata yang cukup terkenal ya di ujung Lamongan, karena satu grup dengan wisata Bahari Lamongan seperti itu. Nah, ini ya, area unggas ataupun burung-burung yang ada di Maharani Goa Enzu. Aku kesini di Maharani ini ya, goa itu sekitar 2 ataupun 3 kali ya. Waktu dulu itu belum seperti ini, cuma goa saja, itu juga masih belum bagus kayak gini. Nah, yang kedua itu waktu setelah pembukaannya itu ramai banget. Nah, jadi seperti itu. Nah, sana ada pet zoo. Ini panas banget, tapi jangan khawatir, di dekat sini area pintu masuk ataupun yang lainnya itu ada penjual minuman dan juga es krim ya, yang bisa teman-teman beli untuk melepas dahaga. Oke, sekarang kita menuju ke Goa Maharaninya, karena memang untuk Goa Maharani anakku belum pernah kesini, jadi memang belum pernah ya. Kalau kakaknya sudah sering ke WBL dan juga ke tiket terusan Maharani and Goa. Nah, untuk jalannya ke Goa Maharani itu turunan seperti ini, jadi mungkin ya tidak cocok buat disabilitas ya. Nah, karena jalannya tangga menurun seperti ini. Oke, mudah-mudahan kedepannya juga dibuatkan untuk disabilitas ya. Nah, itu petunjuk arah keajaiban alam Goa Maharani. Oke, ada apa di dalamnya, jadi pantengin terus karena ini vlog, nggak aku edit, jadi biar teman-teman tahu seperti apa sih suasana dan perjalanan asli kalau ke Goa Maharani Zoo and Goa ini. Nah, jadi seperti ini ya. Itu ada tulisan, kalian bisa berfoto-foto di depan sini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk guanya sendiri memang nggak seberapa dalam dan juga luas. Nah, mungkin apa ya, seperti di museum satwa tadi, kita cuma memutar saja seperti itu. Nah, ini di area pintunya, pintu masuk, pintu keluarnya jadi satu ini ya. Nah, untuk pintu masuknya itu ke kiri ya. Nah, jadi di dalamnya seperti ini. Untuk lampu-lampunya nggak seberapa banyak, tapi sudah cukup ya, agak cukup gelap ini karena kamera juga berpengaruh. Nah, seperti itu.
Oke, untuk di Gua Maharani ini masih ada stalaktit dan stalagmit masih aktif ya. Stalaktit ada yang masih mengeluarkan air, mungkin dalam beberapa waktu ke depan juga mungkin bisa terhubung, tapi nggak tahu entah berapa ratus tahun lagi. Oke, jadi seperti ini. Nah, dulu itu juga nggak ada tulisan Gua Maharani itu, tapi itu tahun berapa juga lupa. Nah, sekarang sudah ada, dibuat foto-foto kalau di dalam Gua Maharani. Nah, seperti ini suasana yang ada di Gua Maharani Zoo. Nah, di sini juga terlihat tadi ya, dari pintu masuk itu ada kamera 360 yang bisa kalian manfaatkan untuk sekedar berfoto selfie ataupun membuat video, dibuat untuk postingan di Instagram ataupun TikTok, dan juga tentunya di short video YouTube ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, itu stalaktit-stalagmitnya. Mudah-mudahan kedepannya ada inovasi lagi ya, biar rame ya, ataupun apa ya, ini kan di hari 17-an mungkin banyak kegiatan, jadi jarang yang berlibur ya, karena kegiatan 17-an kan banyak sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan wisata yang ada di Mojokerto juga itu masih kalah rame, karena kalau teman-teman tahu kan di Mojokerto khususnya Trawas dan Pacet itu sekarang lagi trennya berlibur kulineran. Di sana itu banyak sekali apa namanya kafe-kafe yang ada, dan suasana alam yang mendukung dengan view gunung, sawah, dan sungai yang cukup menarik wisatawan dari luar Mojokerto. Nah, ini seperti ini untuk kondisi di dalam dari Gua Maharani ya. Seperti yang tak bilang tadi, memang nggak terlalu dalam. Oke, kita lanjut ya. Mungkin videonya itu sekitar 27 menit ya teman-teman, jadi ini nggak banyak tak potong, jadi biar sesuai realita yang ada di Maharani Zoo and Gua. Kalau bosan bisa di skip, kalau mau lanjut ya monggo silakan. Oke, nah di depan ini ada kamera 360 yang bisa kalian manfaatkan. Cuma kalau nggak salah itu kemarin berapa ya, 15.000 atau 20.000 itu ya. Itu nanti kita sudah dapat satu file untuk diposting di media sosial kita, tinggal posting saja, tidak perlu mengedit. Oke, sekarang kita keluar ya. Nah, jadi pintu keluar masuknya jadi satu seperti ini. Nah, di dalam gua tadi itu nggak ada pendingin udaranya ya, yang ada hanya kipas blower, jadi seperti itu. Tapi ya cukup untuk tidak buat kita keringat, karena di dalam gua kan pastinya itu lembab, pasti bikin keringat. Jadi di sana sudah dikasih di beberapa spot titik itu ada kipas blowernya. Nah, bukan apa namanya AC ataupun pendingin udara, jadi seperti itu. Untuk naiknya juga kita naik anak tangga dengan jalan yang berbeda dari jalan masuk tadi ya. Nah, kita masuk tadi lewat sisi kanan, untuk keluarnya di area sisi sebelah kiri. Oke. Nah, untuk sekarang kita masuk di area terapi ikan. Di sini ada terapi ikan, kolamnya ya nggak seberapa besar, tapi bisa lah buat kalian yang ingin terapi ikan. Untuk terapi ikannya juga nggak sebanyak yang ada di Sumber Gempong, jadi memang mungkin apa ya, masih kurang. Nah, ini kita melewati taman-taman seperti ini, tapi untuk semacam perawatannya juga masih kurang. Seandainya ini dikasih kayak apa namanya, asap-asapan atau apa kan lebih menarik lagi. Ini pintu keluar dari Maharani Zoo and Gua ya. Oke, kita lanjut saja ke keluar ya, menuju ke tempat kebun binatang.
Habis ini kita menuju ke kiri, melihat ataupun mencari jerapah ya dan orangutan. Oke, nah taman-tamannya bisa teman-teman lihat sendiri. Sepertinya memang perawatannya kurang ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, di Lamongan sendiri juga banyak pantai ya, pantai seperti pantai yang ada di pantai utara. Itu pantainya pasti kebanyakan kurang bagus ya, tapi untuk airnya juga air ombaknya nggak besar. Nah, ini ya untuk jerapahnya, di sini ada satu tapi jerapahnya sudah besar banget. Nah, untuk kalian bisa kasih makan, harga makanannya cuma 10.000 kemarin nggak salah ya. Itu dapat kacang sama wortel. Nah, kalian juga bisa berfoto-foto, untuk berfoto dengan burung ataupun hewan-hewan seperti kadal ataupun aligator. Bukan aligator sih, apa namanya, bunglon itu loh teman-teman. Itu kalian cukup bayar di kotak yang disediakan seikhlasnya, jadi seperti itu. Nah, tadi kita sudah muter-muter di area depan sama area Gua Marani, tetap masih sama ya teman-teman, enggak seberapa rame. Nah, bisa kalian lihat hanya beberapa orang dan petugas yang ada di Gua Marani ini. Nah, itu ada orangutan 2, itu temanku ya, kita fotonya dulu. Itu temanku yang lepas, kemudian dibawa ke Marani Zoo and Goa. Oke, itu asalnya dari Pulau Kalimantan. Tuh cuaca ya, seperti yang tak bilang tadi, cuacanya itu cukup panas. Nah, untuk rute jalannya aku nggak buatin karena memang terlalu jauh. Kalau lewat itu aku lewat dari kota Lamongan ke arah barat, nanti lewat yang arah ke Sunan Derajat itu ya. Oke, dari Sunan Derajat itu lurus saja mentok sampai jalan di pantai utara itu, nanti kalian ke barat. Nah, sudah nggak jauh, bisa santai nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini area primata juga ada, pokoknya banyak banget yang di sebelah sini. Di kandangnya ada satu-satu, tapi mereka lagi tidur-tiduran ataupun bersantai, mungkin tidur siang ya kali. Oke. Nah, ini juga ada yang di dalam, seperti dalam kaca seperti ini ya. Wah, ada monyet-monyet beneran teman-teman. Ini di tanggal 17 Agustus ya, hari Minggu tuh, suasananya aku pikir sepi banget. Kalau di Santera itu tiap hari itu des-desekan, jadi ya kenapa ya kok bisa sesepi ini, ataupun gimana ya, atau mungkin cuma hari ini karena tanggal 17 Agustus banyak yang ikut kegiatan, apalagi upacara ya, tentunya nggak berlibur. Oke, sekarang kita sudah 8 menit keliling dari awal sampai sekarang tadi. Ini tadi untuk videonya itu 27 menit, jadi sekitar ya kurang lebih ya kurang setengah jam ya. Oke, kita lanjut saja. Nanti kita pulang sekilas saja liatin kalian di oleh-oleh kaos yang ada di pintu keluar dari Marani Zoo and Goa ini ya. Bagi teman-teman yang pernah kesini bisa ya kesan-kesannya saat masuk di Marani Zoo and Goa ini seperti apa, bisa tulis di kolom komentar. Nah, ada beberapa ya kandang yang enggak ada ataupun enggak ada hewannya. Oke, kita lanjut. Sepertinya tadi ada zebra, nanti kita cari zebranya di sebelah mana.
Oke, ini ada si kancil anak nakal rupanya di sebelah sini. Kita lanjut terus. Nah, sini juga ada. Nah, itu dia untuk zebranya, dan ada seperti kayak bison tapi kok kecil ya ini. Apa ini warnanya ini? Nah, itu ya kayak bison, kayak sapi tapi kecil. Ini zebranya ada 2. Zebranya enggak terlalu besar, cuma pendek sepertinya ini. Zebra, apakah memang ukuran zebra sebesar ini ya teman-teman? Bisa cek ataupun tulis di kolom komentar besarnya seperti apa, apakah betul seperti ini atau masih ada yang lebih besar lagi. Oke, untuk area harimau itu bisa dilihat dari atas. Nanti kalau ada waktu kita ke sana, kalau sudah capek ya kita keluar saja ya, pulang. Nah, ini untuk zebranya ada 2. Pasti untuk anak-anak yang belum pernah melihat juga excited banget, tapi usahakan tetap didampingi ya anak-anaknya, takutnya nanti tangan dimasukkan ke area kandang dan kemudian hewannya bisa saja membuat tangan terluka ataupun menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Ini kita melewati depan dari Gua Marani tadi ya. Itu banyak sekali kambing-kambing kerdil. Nah, itu kambingnya itu kecil-kecil banget tapi gemuk-gemuk ya di sini. Ada kambing ini seperti biasa, sejenis kijang dan yang lainnya. Untuk jenis kijang dan kambing di situ banyak ya. Itu ada tempat untuk berteduh santai sambil makan. Oke, kita masuk area rabbit zoo. Ada kelinci, ada kambing di sini. Untuk harimaunya ada di atas sana ya, naik tangga yang di area atas seperti yang dulu. Nah, ini coba kalau ada di Trawas pasti rame bentuk bangunan seperti ini ya. Untuk sementara ini masih belum banyak di Trawas. Nah, ini kambing-kambing kerdil ini. Nah, bisa teman-teman lihat kecil-kecil kambingnya, apalagi yang di sebelah kiri itu kecil-kecil banget. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke atas. Beneran teman-teman, cuacanya di Lamongan itu panas banget. Dan juga mohon maaf buat warga Lamongan untuk jalannya, waduh rusak banget, nggak seperti di Mojokerto ya. Jalan di Mojokerto sekitar 80% sudah bagus semua, tinggal mungkin beberapa yang perangkat desanya nggak mendukung. Tapi kalau overall dibandingkan di Lamongan, Mojokerto lebih baik untuk soal jalan. Di Mojokerto sampai pedesaan ataupun pesawahan itu kebanyakan sudah dicor ya, sekarang sudah mulus. Sedangkan di Lamongan jalan desa saja di tahun 2025 ini masih ada yang jalan tanah ataupun cuma sekedar makadamannya. Nah, ini untuk area dari harimau, dilihat dari atas ya biar lebih safety. Nah, untuk harimaunya lagi tidur. Untuk lihat harimaunya kita dari ketinggian, nah itu ada di pojok-pojok itu. Untuk harimaunya lagi tidur ya, di sebelah sana. Di area sini per kandang itu ada satu dan ada 3 ya, tapi sedang tidur untuk harimaunya. Nah, untuk tiketnya ya, hari biasa itu 40.000, kalau weekend 50.000. Berhubung ini di tanggal 17 ada diskon, untuk hari biasa 30.000, untuk weekend 40.000 itu di hari biasa. Oke, sekarang kita coba sebentar mampir di area gajah. Nah, untuk di area gajah kalian juga bisa berfoto ya, bisa berfoto, nanti bayarnya di petugas yang ada. Nah, ini juga bisa foto selfie dengan burung ya. Nah, itu arah kandangnya.
Kalau dari kejauhan itu ada 3 gajah. Nah ini yang paling kecil ada di sini, tapi nggak tahu juga kalau gajahnya dimasukin kandang. Nah seperti ini untuk gajahnya. Nanti yang gajah kecil ini bisa dibuat apa namanya, berfoto ya. Nah itu ada yang besar di belakang. Kalau kita lurus itu menuju ke arah kolam renang anak ya, tapi kita tidak ke sana. Nah kalian bisa berfoto di sini sambil kasih makan gajahnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya mungkin review kita kali ini. Mudah-mudahan yang belum pernah kesini cukup tahu ya seperti apa sih sebelum ke sana dan bagaimana suasana yang ada di Gua Maharani Zoo di tahun 2025 ini, bertepatan 17 Agustus 2025. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita sekarang lanjutkan keluar ya. Sekarang sudah ada di depan dari pintu keluar. Sekarang sudah sekitar jam 1 ya, 1 siang lah. Karena untuk videonya tadi kan sudah tak jeda juga. Nah, untuk yang cari oleh-oleh kaos di sini banyak banget penjual oleh-oleh, jadi kalian jangan khawatir soal oleh-oleh kaos yang dibawa ke rumah nanti. Oke, jadi seperti itu ya untuk video kita kali ini di Maharani Zoo & Gua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.